Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya mari kita doakan dulu kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Kita panjatkan doa semoga saudara kita yang memberikan sholawat atas channel dakwah ini, sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarga. Dan begitu juga untuk seluruh viewer subscribe yang telah mendoakan kebaikan atasku dan keluarga. Semoga kebaikan itu tercurahkan juga untuk kalian semuanya. Ini dingin ya, baru hujan. Seperti yang aku janjikan kemarin, aku akan memberikan sebuah jawaban ya, pertanggungan jawab intelektual ya, atas pertanyaan dari saudara Kristen kita yang menurutku pertanyaannya cukup bagus, cukup santun ya. Jadi ya aku terpanggil untuk memberikan jawaban dan memang begitu seharusnya. Kalau nggak tahu tanya dengan baik, dengan santun. Jadi channel YouTube ini seperti cermin bagi kalian semua. Kalau kalian masuk sebagai anjing ya wajah yang kalian lihat pada cermin itu nggak mungkin manusia, pasti anjing. Tapi kalau kalian masuk sebagai manusia pastilah cermin yang kalian lihat ada wajah kalian yang juga berupa manusia gitu ya. Jadi aku ucapkan terima kasih untuk saudara DR ya yang telah mengajukan pertanyaan, dan pertanyaan ini cukup pelik ya. Makanya kalau ini nanti kurang 30 menit kasih tahu ya. Aku nggak tahu apakah bisa diselesaikan dalam satu seri atau tidak karena ini cukup pelik ya. Aku harus menceritakan posisi posisi hadis dan Al-Quran dalam membangun keislaman ya, bahwa keislaman itu dibangun atas dua ya, Al-Quran dan hadis. Yang kata Kanjeng Nabi ya, aku tinggalkan dua warisan gitulah ya, Al-Quran dan hadis. Tapi kita harus tahu bahwa Al-Quran itu adalah sumber hukum di atas segalanya sehingga dia bersifat absolut. Ya. Sedangkan hadis itu bersifat relatif. Pada awal-awal keislaman karena dikhawatirkan bercampur, maka hadis itu pun tidak boleh ditulis. Yang ditulis hanya Al-Quran, berikut dihafalkan. Kalau hadis hanya sebatas dihafalkan saja tapi tidak dituliskan. Hadis itu banyak, nanti ada hadis sunni, ada hadis syiah, ada hadis nggak sunni, nggak syiah, ada hadis yang melanggengkan kekuasaan, yang preferensinya politik itu bisa politik kekuasaan, bisa politik dinasti, artinya politik keluarga gitu. Banyak. Ya, jadi harus hati-hati terhadap hadis. Ya. Karena dia berupa cerita. Makanya aku ulangi lagi sudah untuk yang ketiga kalinya mungkin ini ya, atau lebih. Ketika pernyataan dari seorang, ini dosen loh ya, bukan orang awam, ini dosen Institut Injili Indonesia. Dia mengatakan bahwa Injil Perjanjian Baru itu Bapak itu bilang jangan disetarakan dengan Al-Quran, tapi harus dibandingkan dengan hadis. Karena Injil yang kita terima sekarang ini nih, itu memang seperti hadis, dia berupa cerita. Jadi dia bukan firman yang diterima oleh Kanjeng Nabi Isa lewat malaikat Jibril dari Allah. Bukan. Dia hanya laporan tentang kehidupan Kanjeng Nabi Isa atau Yesus Kristus dari mulai
lahir sampai nanti disalibkan, bangkit, naik ke langit, ke sorga gitulah ya. Dan nanti akan turun lagi dalam kedatangan yang kedua untuk menjemput mereka ke sorga. Jadi sekarang dalam kesibukan mempersiapkan tempat di sorga. Itu akidah teman-teman Kristen seperti itu. Ya, cerita itu dan cerita itu Markus, Matius, Lukas, Yohanes masing-masing mempunyai sumber. Kan itu seperti wartawan gitu. Dia mengambil cerita itu dari sumber yang mana, dan itu kalau misalkan ada perbedaan di antara mereka itu wajar-wajar saja, karena kalau sumbernya berbeda tentu pelaporannya juga berbeda. Gitu. Ya. Jadi ya memang tepat sih kalau yang disampaikan oleh dosen teologi itu ya, bahwa perjanjian baru Injil itu jangan disejajarkan dengan Al-Qur'an tapi dengan hadis gitu. Karena memang Injil yang sekarang nih itu bukan Injil yang diimani oleh umat Islam sebagai wahyu dari Allah disampaikan via Jibril kepada Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, itu bukan. Dia hanya berupa hadis Yesus ya. Itu videonya masih ada, silahkan dilihat ya. Yang itu juga pernah dicolong sama orang lain dan akhirnya kita tahu subscribe viewernya yang nyolong justru lebih banyak dari yang sumber aslinya ya. Aku katakan nyolong karena nggak izin gitu ya. Harusnya dia izinkan, rumah ini ada yang punya gitu. Ya. Oke. Hadis itu ditulis, ada yang mengatakan 200 tahun kemudian. Ada yang mengatakan 300 tahun kemudian, relatif lah ya. Ya sudah, kita ambil yang terpendek aja, 200. Bayangkan, peristiwa 200 yang lalu ditulis sekarang. Gitu loh. Makanya hadis itu nanti ada sanadnya dari ini ke ini, ke ini, ke ini, ke ini. Sampai ke Rasulullah, sampai ke Kanjeng Nabi. Kita bisa bayangkan sejauh apa bahwa itu benar-benar hadis dari Kanjeng Nabi. Sejauh mana kita yakin bahwa Kanjeng Nabi memang mengucapkan itu, gitu loh. Ya. Makanya ketika aku menolak hadis Kanjeng Nabi Isa mau turun lagi, itu salah kalau ada yang mengatakan aku menolak hadis Kanjeng Nabi. Tidak. Lain kan, aku menolak hadis Kanjeng Nabi. Itu beda dengan aku menolak kalau itu dikatakan hadis Kanjeng Nabi. Itu beda. Ya. Bisa membedakan nggak di sini? Ini agak sulit ini ya. Atau gini aja lah. Aku bukan menolak perintah presiden, tapi aku tidak percaya kalau itu perintahnya presiden. Wis iku paling gampang wis. Jadi aku bukan menolak hadis Kanjeng Nabi, tapi aku tidak yakin, tidak percaya kalau itu hadis Kanjeng Nabi. Kan beda itu. Jadi kemudian harus dipahami, ketika ada orang yang menerima hadis yang kita tolak, jangan langsung kamu katakan, oh itu ingkar sunnah, itu ingkar hadis. Jangan. Karena dia tidak percaya kalau itu hadis. Tentunya dia punya argumentasi seperti aku punya argumentasi kenapa aku menolak hadis Kanjeng Nabi bisa turun lagi. Karena bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran sudah mengatakan selesai, kataman Nabi, mau apa lagi. Dan semua itu sudah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa lagi yang harus diturunkan? Ya, ini harus dipahami dulu posisi hadis. Dengan demikian akhirnya hadis itu akan terbagi. Ada yang soheh, ada yang doib, ada yang maudu, ada yang mutafak alai, macam-macam. Makanya ilmu hadis itu jauh lebih sulit daripada belajar tentang ilmu Al-Quran. Karena ya ragamnya seperti itu ya. Pakar hadis itu namanya
lupa aku ya. Ada namanya orang yang mustolah hadis ya. Belajar hadis itu ada sebutannya sendiri, aku lupa ya. Nanti kalau aku ingat aku sebutkan. Seperti kalau mufasirin itu ahli tafsir Al-Qur'an. Kalau ahli hadis itu ya kalau error gini nih ya. Ada diingatan tapi susah diucapkan. Ya. Nanti kalau ada pilihan ganda A, B, C gitu aku tahu. Ini gitu. Tapi dalam kondisi ini aku lupa. Ya. Ahli hadis itu ahli mustalah hadis itu ada namanya sendiri. Oke. Jadi di sini kita harus tahu bahwa hadis itu relatif. Ya. Maka uji kesahihannya adalah siapa? Ya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu menjadi sumber utama dan dia absolut. Tidak relatif seperti hadis. Apapun kata hadis, kalau dia bertentangan dengan Al-Qur'an, dia harus ditendang jauh-jauh. Gitu ya. Gitu ya. Tuh, coba cari Google apa sih pakar hadis itu apa, kok penasaran aku ingat tapi lupa. Mana anumu? Ya. Paham di sini. Keislaman itu dibangun atas Al-Qur'an itu menjadi pondasi utama. Dia absolut, maka dia tidak bisa dikalahkan oleh hadis. Apabila hadis bertentangan dengan Al-Qur'an, maka dia harus ditendang jauh-jauh. Nah, ini supaya paham dulu. Karena apa? Lihat sejarahnya. Hadis itu 200 tahun kemudian baru dituliskan. Makanya nanti hadis itu ada hadis yang lengkap menceritakan, ada yang hanya diambil intinya saja. Seperti aku sudah jelaskan kemarin. Macam-macam hadis itu. Ya. Macam-macam. Udah ketemu? Apa namanya? Pakar ulama ahli hadis disebut ini muhadisin. Ya betul sih muhadisin, seperti mufasirin, muhadisin. Ini jangan yang tanya jawab leh. Ya memang muhadisin betul, tapi ada satu nama lagi. Ya kalau aku suruh nyari, ngapain aku nyuruh kamu? Orang aku masih menjelaskan kok. Cari yang lain coba. Ya disebut muhadisin juga boleh, tapi ada sebutan lain yang aku lupa gitu. Ya. Jadi begitu. Hadis itu relatif terhadap Al-Qur'an, ya. Tolong dipahami ini, ya. Ya kalau teman-teman Kristen berpegang pada hadis dan hadis itu bertentangan dengan Al-Qur'an, ya kalian diketawain nanti. Tapi sebaiknya tanya dulu lah ya. Apa ini? Ahlul hadis adalah orang-orang yang golongan. Bukan, ini kan siapa ahli hadis, ini kan begitu tuh. Yang Bapak maksud itu ahli hadis itu disebut apa ya? Sebentar. Ahli hadis, ahlul hadis. Ya betul sih disebut hadisin ya bisa, tapi ada yang spesifik. Ya. Nah habis waktu aku nanti. Nah, malas aku. Jadi di sini dipahami ya. Sebelum aku menjelaskan ini, karena teman Kristen kita berpegang pada hadis, ya. Jadi kalau hadis itu aku tendang, kamu paham sudah kenapa aku tendang. Tapi bisa saja hadis itu aku terima, ya. Oke, kita lihat. Ini teman-teman harus baca di Milkul Yamin seri kelima, karena pertanyaannya ada di sana dan itu bagus pertanyaannya dan itu di dalam dia, nggak di luar. Makanya aku jelaskan jangan di luar, nggak, dia di dalam ya, bertanyanya di dalam jadi nggak nampak. Ya. Itu dulu sekelas tentang hadis ya, tahu posisinya bahwa Al-Qur'an itu relatif dan hadis itu salah ngomong lagi. Al-Qur'an itu absolut dan hadis itu relatif. Ya. Jadi nggak mungkin yang relatif itu
akan mengalahkan yang absolut. Bahkan sebetulnya kalau dengan Al-Quran sudah cukup, hadis itu tidak perlu. Ya, jangan dikurangi Al-Quran itu tidak lengkap, bukan begitu ya. Aku bilang bahwa kalau Al-Quran sudah cukup, hadis itu tidak perlu. Oh berarti Al-Quran itu belum cukup. Nggak begitu kerangka berpikirnya. Makanya aku juga harus hati-hati menjelaskan. Contohnya begini, sholat. Itu perintah sholat itu banyak di Al-Quran. Tapi kita tidak bisa menjalankan sholat kalau kita tidak lihat hadis. Karena juklak teknisnya, operasionalnya itu ada di hadis. Itu yang aku maksud. Ya, di Al-Quran hanya kita diperintah sholat. Tapi bagaimana teknisnya, itu lihat hadis, lihat sunnahnya Kanjeng Nabi. Makanya untuk teman-teman Islam, aku ingatkan lagi, jangan Anda gampang-gampang mengatakan seseorang ingkar sunnah, ingkar hadis ketika dia tidak menerima hadis yang kamu terima. Karena tidak mungkin orang Islam itu ingkar hadis, ingkar sunnah. Buktinya dia sholat kok. Dia mau sholat pakai cara mana, pakai model mana kalau nggak lihat hadis dan sunnah. Al-Quran itu hanya menjelaskan perintah sholat aja, tapi teknisnya kan nggak ada di situ. Ya, ini supaya dipahami. Nggak ketemu. Ya sudahlah. Nanti kalau Bapak ingat Bapak sampaikan. Ya. Oke. Sekarang kita menuju ke komentar di seri kelima. Sebetulnya ini sudah dijelaskan oleh soleha kita dari Demak, dan saudara kita itu pakar Al-Quran itu dari Pamekasan. Cuman beliau itu masuknya ke teknis banget. Jadi jangankan yang Islam, yang kafir aja sulit memahami. Ya, beliau masuknya ke teknis. Ya, sulit untuk memahami. Makanya kemarin beliaunya kan minta yang original teksnya itu gimana. Karena kita mau cek itu bahasa menggauli, menyetubuhi itu kan nggak enak dilihat, didengar telinga. Gitu loh. Kita mau cek itu. Cuman kan nggak ditampilkan itu bahasa originalnya ya, teks Arabiun itu hanya terjemahannya aja. Ya. Ya hadis itu seperti itu ya. Oke. Begini dari saudara kita DR ya, dari Kristen, dia berkata sebab turunnya ayat. Oke. Tuh yang mau Bapak hilangkan ini tidak bisa ini. Itu kan tadi kasih screenshot, aslinya sudah hilang. Sudah hilang. Mana hilang? Aduh. Sebentar ya. Aku ini kalau terkendala gini nih. Malas. Tentang asbabun nusul aku sampaikan lagi. Asbabun nusul itu tidak satu-satunya alat untuk memahami Al-Quran. Karena kalau dia menjadi satu-satunya alat untuk memahami Al-Quran, berarti semua ayat harus ada asbabun nusulnya. Tapi faktanya tidak semua ayat itu punya asbabun nusul. Ya. Lalu apa fungsi asbabun nusul? Asbabun nusul itu fungsinya membantu kita. Jadi dia hanya tools, ya, alat untuk membantu kita memahami Al-Quran. Nah, di sini asbabun nusulnya hadis. Ya, maka kita katakan sejauh apa hadis itu benar. Ya. Oke. Tapi kan kita tidak bisa langsung menyalahkan itu hadis. Kita juga tidak bisa langsung membenarkan itu hadis. Maka kita lihat aja dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab turunnya ayat ya, Quran surat An-Nisa surat 424 ini diajukan oleh saudara Kristen kita DR. Begini. Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasai meriwayatkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kami mendapatkan para tawanan wanita dari Autas yang mempunyai suami. Dan kami merasa tidak enak untuk menggauli mereka karena status mereka tersebut.
Kami pun bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Lalu turunlah firman Allah, dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang dalam kurung yang kamu miliki. Maksudnya kecuali para wanita yang kalian peroleh dari berperang, dengan itu mereka pun menjadi halal untuk kamu gauli. Aku baca apa adanya ini ya. Kalian juga bisa baca apa adanya di komentarnya ya. Gini. Udah jelas para sahabat Muhammad, karena dia kafir dia Muhammad gitu aja. Jadi harus dimaklumi ya. Kalau kita kan enggak boleh, meskipun kepada Kanjeng Nabi Isa kan kita harus hormat karena kita mengimani Kanjeng Nabi Isa sebagai nabi gitu. Jadi kalau teman Kristen kan tidak menerima Kanjeng Nabi Muhammad sebagai nabi. Jadi kalau mereka bahasa Jawanya jambal, tidak hormat ya kita maklum aja lah ya gitu. Udah jelas para sahabat Muhammad ingin menggauli, ini komentar si Kristen nih ya. Udah jelas para sahabat Muhammad ingin menggauli wanita tawanan perang. Mereka enggan karena wanita itu telah bersuami. Logika GM dari mana lagi? Wanita itu sudah bersuami kok dinikahi lagi? Kerangka berpikir tidak sesuai konteks. Menghormati wanita itu bukan kemaluannya. Herannya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan penekanan kepada menjaga kemaluan, bukan wanita seutuhnya. Mengambil istri orang itu dosa zina, kok malah dilegalkan. Nah, ini komentar dari teman Kristen kita ya. Yang paragraf terakhir, menghormati wanita bukan kemaluannya. Itu tidak aku komentari ya. Itu nanti aku bikinkan video tersendiri untuk mengomentari yang itu ya. Yang kita bahas sekarang tentang menggauli ya yang sudah bersuami ya. Oke. Ini ya yang menjadi masalah pada hadis ini ya, kata menggauli. Nanti ada kata apa lagi itu aku lihat itu dia tidak pakai menggauli. Ya. Makanya kita perlu hadirkan teks, original teksnya dia berkata apa. Ya, dan bagaimana. Ya. Tapi sudahlah, itu nanti ke bahasa memang dan itu membuat ribet. Ya. Yang aku masalahkan di sini bukan menggaulinya. Sorry. Yang aku permasalahkan di sini karena teks hadisnya itu menggauli, itu menjadi nggak enak, telinga mendengar nggak enak. Apakah itu menggauli? Apakah itu menikahi? Apakah itu apa lagi? Menyetubuhi? Ini kan harus kita urai dulu. Ya. Kalau masalah istri orang kok dinikahi gitu, itu gampang, nanti aku selesaikan. Tapi ada diksi menggauli, ini yang mengganjal, ya. Karena menggauli siapapun tanpa nikah tidak boleh. Ya. Seperti sudah dinukil ya pada surat 4:24. Dan diharamkan juga kamu menikahi, dalam kurung menikahi ya. Ini ayatnya sepertinya terputus atau enggak nih? Surat 4 aku lihat dulu ya. Surat 4:24 ya. 4:24 itu lengkapnya begini. Dan dalam kurung diharamkan juga kamu menikahi. Jadi dinikah, dan itu sudah dijelaskan oleh soleha kita dari
ngedemak. Jadi lewat proses nikah. Lah kalau itu dipahami ya, menggauli itu tanpa nikah ya jelas tidak boleh lah. Ya, ini aku selesaikan dulu masalah diksi menggaulinya. Kalau teks itu tertulis begitu ya, tidak perlu didiskusikan lagi apakah menggauli, apakah menikahi, apakah menyetubuhi. Dibiarkan teks itu menggauli, maka aku tolak. Aku buang itu hadis. Karena apa? Dia bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran lewat pintu nikah. Paham ya? Kalau hadis itu dibiarkan begitu, ini kita bypass ya. Seandainya kita tidak karena menggaul itu harus diselesaikan dulu. Bukan masalah istri menikahi suami orang atau tidak, itu kecil, nanti bisa kita selesaikan. Masalah menggaulinya itu loh. Itu kan nggak enak didengar telinga. Itu lewat pintu nikah tidak, itu dulu. Kalau hadis ini dipahami bahwa dinikahi dulu baru digauli, itu aku terima. Artinya dia selaras dengan Al-Quran. Tapi kalau dia digauli tanpa nikah, aku tendang ini hadis. Maksudnya boleh jadi memang seperti itu asbabun nusulnya, tapi redaksionalnya nggak begitu, gitu loh. Bayangkan 200 tahun kemudian baru ditulis. Dari si A ke B, B ke C, C ke D, sejauh berapa kita bisa ukur bahwa teks itu benar, tidak berubah, tidak bergeser sedikit pun. Ya, itu masalahnya. Ya, jadi ada dua alternatif yang aku tawarkan. Kalau hadis ini mau dibiarkan teksnya menggauli seperti itu, artinya digauli tanpa nikah, maka hadis ini aku buang. Tapi kalau hadis ini ternyata setelah kita cek itu tentunya dengan nikah dulu, baru aku terima. Baru nanti aku jelaskan loh, suaminya orang kok dinikahi. Nah itu ya, yang nanti akan kita diskusikan. Paham ya? Di sini paham ya? Ini harus rinci aku jelaskan karena hadis itu ya begitu. Ya. Hadis itu begitu. Sampai sekarang belum ingat lagi pakar hadis itu disebut apa sih, lupa. Ya. Paham ya? Oke. Sekarang aku lanjutkan ya. Itu tadi ya, aku lanjutkan. Pertanyaannya begini. Ini yang aku nukil ini yang dari Kristen aja ya. Nanti yang kamu mau tahu, karena ini berupa dialog, jadi sebetulnya tidak bisa dicuplik-cuplik gini. Tapi kalau seluruh dialog aku hadirkan ya amblas, ya kan mending kamu baca aja gitu. Oke, ini yang dari Kristen. Asbabun nusul Quran surat 424 udah jelas para sahabat Muhammad mau campur wanita. Dia dipakai bahasa yang lebih halus lagi, campur ya. Wanita tawanan perang. Mereka tidak, karena udah menikah. Itu bukan wanita lajang. Memperhatikan konteks ayat tersebut. Ya. Oke, aku paham aku, tapi ingat. Soal menikahi itu soalnya nanti aku selesaikan, aku jelaskan kepada kalian. Tapi yang jadi masalah yang kamu ubah di sini menjadi campur, tadi menggauli. Ya. Ya kita tahu lah ya, mencampur menggauli, tapi ini lebih lunak, tapi tetap aja bermasalah. Dicampur itu nikah dulu atau belum? Itu intinya. Kalau dia dicampuri tanpa nikah, maka hadis ini tidak beres dan harus dibuang. Tidak boleh, itu sama dengan zina. Tapi kalau menikahi dulu baru mencampur itu boleh. Terus timbul pertanyaan, bagaimana suami orang kok dinikahi? Nah itu nanti yang aku mau jelaskan. Paham ya? Kemudian, kalau Jeng R sama suaminya menjadi tawanan perang dan pihak musuh ingin menggauli Jeng R yang sudah bersuami, kira-kira pantas enggak Allah Subhanahu wa taala menggagalkan perihal tersebut? Ya jelas enggak pantas.
Ya, tidak pantas. Tapi kamu kan tidak tahu kenapa dilegalkan itu yang seperti apa. Itu yang kamu belum tahu, yang nanti aku jelaskan. Sebetulnya kalau kamu mengikuti penjelasanku tentang perkawinan campur itu bukan tahu campur, itu sudah ada, cuman memang tidak khusus seperti ini. Ya. Jadi kalau pertanyaan, kalau Jeng R sama suaminya menjadi tawanan perang dan pihak musuh ingin menggauli Jeng R yang udah bersuami, kira-kira pantas enggak Allah Subhanahu wa taala melegalkan perihal tersebut? Jangankan sudah bersuami, belum bersuami pun misalkan Jeng R ini sendirian dan dia belum bersuami, kalau digauli tanpa nikah itu tidak boleh dan Allah tidak melegalkan itu. Jelas. Ya. Jadi ini memang ada dua ini masalahnya, digauli tanpa nikah atau lewat nikah yang pertama, yang kedua menikahi wanita yang sudah bersuami. Ini menjadi dua topik ini. Makanya aku ulang supaya paham kalian. Ya. Oke. Ini kok hang lagi. Ya. Oke, berikutnya. Aduh. Mana ini tadi? Nah ini ya. Kalau tawanan perang wanita yang masih lajang dan pengen dinikahi sama sahabat Muhammad, itu masih bisa diterima. Ya memang begitu. Harus begitu. Tapi tidak harus lajang. Nanti yang aku jelaskan kenapa yang sudah punya suami boleh dinikahi. Itu yang mau aku jelaskan. Ya. Ini loh tertera jelas bini orang. Lo kok mau digauli? Nah, dia pakai digauli lagi. Repot lagi aku menjelaskan. Dinikahi dulu. Kalau mau digauli meskipun bukan bini orang, nggak boleh kalau nggak lewat nikah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan sigap menurunkan ayat sucinya. Iya, dengan sigap. Harus dengan sigap. Karena ini kan jadi begini loh ya. Problem budak ya, nanti terus problem poligami, itu sebenarnya problem sosial, efek dari peperangan. Masnu wasulasa warubaa itu. Jadi poligami itu juga harus dilihat dalam konteks perang itu. Karena itu problem sosial. Bagaimana Islam memecahkan problem sosial ini? Mumpung aku ingat aku jelaskan. Ya, meskipun sekilas. Ya. Sama ini. Problem nikah dengan budak milkul yamin dan poligami itu sama. Itu adalah problem sosial di lapangan, efek dari sebuah peperangan. Dan Islam memberikan solusi itu dengan tepat. Karena kalau kamu mau nikah 1, 2, 3, 4 itu lihat dulu kerangka berpikirnya. Ya. Oke. DR. Konteksnya jelas, wanita tawanan perang tersebut masih bersuami. Makanya sahabat Muhammad pengen menggauli, jadi enggan. Nalarmu nggak jalan, kasihan sekali Jengrini. Nah, itu katanya. Ya. Seperti yang aku bilang tadi, ya. Konteksnya itu dia berubah. Teman Kristen kita berubah. Kan awalnya begini. Konteksnya jelas karena wanita tawanan perang tersebut masih bersuami. Makanya sahabat Muhammad pengen menggauli. Ini yang jadi masalah. Ya, ingin menggauli itu diselesaikan dulu lewat nikah atau tidak. Karena boleh menikahi ya wanita yang sudah bersuami itu boleh. Yang nanti aku jelaskan kenapa boleh. Kenapa Allah sigap menurunkan surat 24 dan 25 gitu. Jadi ini memang kalau nggak paham kacau dia antara menggauli dan menikahi atau mengambil sebagai istri dengan
qabiltu nikah. Ya. Oke. Sedangkan ini nampak ya, karena teman Kristen kita tidak paham, jadi berlari-lari dia. Aku berusaha untuk mengikutinya. Konteksnya jelas, karena wanita tawanan perang tersebut masih bersuami. Makanya sahabat pengen menggauli jadi enggan. Nalarmu nggak jalan, kasihan sekali jeng R, gitu ya. Jadi sebetulnya ini harus dipahami dua masalah, ya. Kalau soal menikahi wanita tawanan yang sudah bersuami itu boleh. Kenapa boleh? Nanti aku jelaskan. Tapi di sini dia menggunakan menggauli. Hadis itu harus kita cek. Menggauli itu harus lewat pintu nikah. Aku ulangi berkali-kali. Kalau hadis itu menggauli tanpa pintu nikah, maka itu harus dibuang. Itu binatang itu namanya. Kalau ada tanpa nikah, menggauli. Jelas ya, posisiku jelas ya. Pertanggungan jawab intelektualku jelas seperti itu. Oke. Sekarang udah jelas tidak menikahi wanita yang sudah menikah. Kecuali wanita tawanan perang. Bisa bu'er jika dibaca dari ayat 424. Ya. Tapi itu konteksnya menikahi loh ya. Ingat ya, bukan menggauli. Al-Quran surat An-Nisa 424 itu konteksnya menikahi. Jadi harus lewat pintu nikah dulu. Itu sudah berkali-kali dijelaskan oleh Mbak R ini. Jadi masalahnya sebetulnya teman Kristen kita DR ini yang nggak jalan nalarnya atau yang mana ini? Ya, karena Mbak R ini sudah menjelaskan berkali-kali kok ya, bahwa Quran surat 424 itu menjelaskan tentang nikah. Jadi dinikahi dulu. Kan begini konteksnya. Kita boleh menikahi orang merdeka. Kalau kamu nggak kuat tentang maharnya, kamu boleh menikahi amat. Ya, amat tuh boleh dinikahi. Gitu loh. Yang kita jelaskan kemarin ini, ya. Milkul yamin ini, ya. Malaikat aimanuhum ini boleh dinikahi. Loh itu kan sudah suami orang. Nanti aku jelaskan. Tapi konteks dari Quran surat 424 itu menikahi, bukan menggauli. Maka aku bilang tadi, kalau hadis yang kamu nukil itu kita biarkan begitu saja, menggauli tanpa nikah, maka itu harus ditendang jauh-jauh hadis itu. Karena dia bertentangan dengan Al-Quran. Tidak boleh hadis boleh berdiri tegak kalau dia bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Dan Mbak R kan sudah berkali-kali menjelaskan bahwa surat 424 itu konteksnya menikahi. Itu loh. Jadi Mas yang Kristen ini dari DR ini juga harus coba memahami apa yang disampaikan oleh Mbak R. Jangan Anda menuntun Mbak R saja untuk memahami sampean. Gitu loh. Jadi saling memahami. Kan Mbak R-nya sudah jelaskan. Itu konteksnya nikah. Jadi sekali lagi, konteks Quran surat 424 itu menikahi. Bukan menggauli. Sementara hadis yang disampaikan itu menggauli. Masalah itu menggauli lewat nikah atau tidak. Kalau menggauli tanpa nikah, siapapun itu tidak boleh. Hanya lewat satu pintu nikah boleh menggauli. Ya. Oke. Jadi misal Jengrini dan suaminya, ini dari teman kita Kristen, ketika menjadi tawanan perang maka Jengrini halal dikawinkan meskipun suaminya masih hidup. Cek. Sampean mau ya Jengrini? Halal dengan catatan. Yang nanti aku mau jelaskan. Ini masalahnya nikah loh ya, bukan menggauli ya. Pertanyaan kamu ya. Kalau pertanyaannya, jadi misalkan Jengrini dan suaminya ketika menjadi tawanan perang, maka Jengrini halal dikawinkan meskipun suaminya masih hidup. Halal. Bisa halal. Seperti di Al-Quran surat 424. Itu kan menyatakan sesuai dengan apa yang kamu tanyakan. Halal. Tapi dengan catatan yang nanti aku jelaskan. Mengapa kok halal? Nah itu ya. Karena aku harus berlari ini dari menikah dan menggauli ini loh. Jadi agak
agak bukan agak lagi, aku harus berputar-putar mengulanginya ya. Oke. Ini saudara kita dari Pamekasan ini sudah menjelaskan, cuman saudara kita masuk ke dalam yang sistematika ke Al-Quran. Jadi yang teman-teman Islam sendiri kalau yang ngajinya ndak bisa sampai yang serius, agak sulit mengikutinya ya. Ini masuk ke sistem ini. Ya, masuk ke sistem. Tapi terima kasih untuk Mas ABD DJ yang ada di Pamekasan Madura telah memberikan penjelasan ya. Walaupun seperti aku sampaikan, kalau Kristen pasti mumet, Islam awam aja mumet meskipun dia Islam, karena ini teknisnya sangat kentara sekali. Jadi seperti itu Mas ya. Sekarang aku sudah bahas itu surat lagi. Itu komentar yang kau sampaikan di kolom komentar Milkul Yamin di edisi yang kelima ya. Seperti itu. Udah berapa lama waktunya lihat Sudah 41. Gini aja lah ya, supaya potongannya ternyata tidak bisa ini. Ini tidak bisa dijadikan satu seri. Ya. Berarti ini seri keberapa? Ke-8 ya. Ya. Nggak bisa satu seri, panjang. Supaya potongannya itu landai, aku jelaskanlah sedikit. Ini ya, aku jelaskan sedikit ya. Kita mulai dari surat 424. Ngulang lagi. Aku terpaksa mengulanginya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami. Ya. Lihat. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami. Ya. Kecuali dengan yang kamu miliki lewat perjanjian yang baik. Ini sudah aku dekonstruksi ya. Dalam kurung hamba sahaya, perempuan tawanan perang, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Ingat, bukan menggauli ya lah. Konteks ayat ini menikahi, bukan menggauli. Sedangkan hadis yang kamu sampaikan itu menggauli. Ya, jelas nggak connect dia. Berikutnya, dan dihalalkan bagimu selain dalam kurung perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Tegas teksnya. Untuk menikahi, bukan untuk berzina. Lah kalau digauli tok tanpa dinikahi itu namanya berzina atau bukan? Kan logikanya begitu. Terus bagaimana hadis itu? Kamu bisa jelaskan. Karena kamu mengambil itu sebagai argumentasi dalilmu. Kalau aku jelas aku tendang itu. Kalau dia mengatakan bahwa tanpa nikah boleh digauli, aku tendang. Karena apalagi dikaitkan dengan asbabun nuzul Quran surat 4 ayat 24. Di sini jelas menikahi bukan untuk berzina. Ya. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya. Maka mas kawinnya itu, jadi ada mahar. Ya. Ada mahar yang harus diberikan. Itu. Ya. Ada mahar, tidak boleh berzina, harus dinikahi. Ya, waktu juga ya, yang 25 aku jelaskan belum. Nah, nanti itu yang dinikahi seperti apa? Jadi ada kriteria ya. Aku langsung ke yang ke-25 lah ya. Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan
merdeka, yang beriman, ya, maka yang beriman dari yang kau miliki lewat perjanjian yang baik, ya, hamba sahaya, perempuan tawanan perang, dalam kurung, ya, sudah aku dekonstruksi, itu Allah mengetahui keinginanmu. Jadi yang mau dinikahi itu adalah budak, hamba sahaya, tawanan perang, ya, atau dari yang kau miliki lewat perjanjian yang baik. Itu yang beriman. Yang tidak beriman ya tidak boleh. Karena apa? Kawin campur tidak boleh dalam Islam. Nah, ini mulai tahu kamu nanti kenapa sudah bersuami boleh dinikahi. Di sini, ya. Dan seperti aku jelaskan kemarin, mau menikahinya, waduh, sudah terhapus. Dia harus laporan kepada pemiliknya. Pemiliknya siapa? Daulah. Ini kan di sini, ya, konteksnya. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, ya, sama-sama keturunan Adam dan Hawa, itu tafsir lah, ya. Karena itu nikahilah mereka. Nah, kan kembali dinikahi, bukan digauli, gitu ya. Maka nikahilah mereka dengan seizin pemiliknya, yaitu daulah ini, seizin pemiliknya. Ya. Dan berikanlah mas kawin yang pantas. Gitu, ya. Untuk yang lain-lainnya itu tidak ada masalah, ya. Di situ yang perlu aku jelaskan. Jadi kembali Al-Qur'an konteksnya dalam surat 4 yang 24 dan 25 itu menikah, bukan menggauli. Ya. Berikutnya, bagaimana tentang budak-budak atau malakat aimanuhum, ya. Itu boleh nggak dinikahi padahal dia suami orang? Boleh. Nanti aku jelaskan kenapa boleh. Nanti aku jelaskan. Tapi kalau kamu paham di sini, ini sudah dijelaskan. Yang boleh dinikah itu yang beriman. Iman menurut siapa? Ya iman Islam tentunya. Karena ini adalah dalam aturan hukum Islam. Ya. Di sini sudah jelas, ya. Ini kalau kalian ini terutama teman-teman Islam yang cerdas itu sudah ngerti kenapa boleh dinikahi. Ya. Kenapa boleh dinikahi walaupun dia suami orang. Ya. Itu kamu tahu, ya. Tapi kalau belum tahu nanti aku jelaskan. Karena lihat kalimatnya gini. Yang beriman dari yang kau miliki lewat perjanjian yang baik. Dalam kurung red hamba sahaya, perempuan tawanan perang. Artinya kalau dia kafir ya tidak boleh dinikahi. Mau suami orang, mau sekalipun bukan suami orang. Dia gadis, janda atau apapun lah. Kalau dia kafir tidak boleh dinikahi. Ya, maka harus yang beriman. Itu dulu dari aku, ya. Besok kelanjutannya, ya. Aku jelaskan, ya. Jadi itu dari ini kalau teman-teman Islam aku bilang tadi dia sudah punya gambaran. Kenapa? Jadi kita berbicara sekarang tentang menikahi, bukan menggauli loh, ya. Itu hadis tadi seperti itu posisiku menentukannya. Ya. Oke. Kalau kita lihat Power terjun bebas, ya. Secara kuantitatif terjun bebas, tapi alhamdulillah secara kualitatif diskusinya bagus, ya. Ya enggak apa-apa. Dan ini menjadi sebuah penyaringan. Artinya yang masuk ke channelnya Gus Peti itu sudah tersaring memang mereka yang mau belajar, bukan yang sekedar berita-berita bombastis. Aduh. Itu kan berita tapi enggak apa-apa, silakan saja. Kalau mau yang bombastis ya silakan, enggak ada paksaan. Cuman aku menasihati, ya, mengingatkan untuk saudara-saudara Islamku, kalau memang mau yang bombastis, berulang kali aku sampaikan, ya enggak apa-apa, tapi harus ingat yang paling utama itu yang akademis, karena itu menjadi bekal hidupmu
ya bagaimana hidup di dunia nanti sehingga nanti di akhirat nanti terselamatkan. Itu aja ya. Oke, sampai ketemu lagi. Mohon maaf terlalu panjang. Berapa nih? Oh, sudah 50 menit. Itu ya. Sampai ketemu lagi lanjutannya besok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.